Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Valinda. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi pengantar material konstruksi mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Pada pertemuan pertama, saya akan menjelaskan tentang infrastruktur. Infrastruktur merupakan sistem dari fasilitas umum, baik yang didanai oleh publik ataupun swasta, yang menyediakan layanan pengiriman dan standar kehidupan yang berkelanjutan. Tujuan bangunan dan infrastruktur. Yang pertama, bangunan rumah tinggal dibuat orang kepentingan tempat tinggal dalam arti yang luas. Yang kedua, kantor dibuat untuk pelayanan masyarakat. Dan yang ketiga, infrastruktur dibuat bertujuan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, menunjang pergerakan manusia, dan menggerakkan sektor ekonomi. Jenis-jenis bangunan menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010. Bangunan sederhana lantai 1 sampai dengan 4, bangunan bertingkat sedang lantai 5 sampai dengan 8, bangunan bertingkat tinggi lebih dari 8 lantai. Kemudian jenis infrastruktur, ada jalan, jalan kereta api, jembatan, bendungan, dan lain sebagainya. Pertemuan kedua tentang kayu. Kayu merupakan bahan ramah lingkungan yang diproduksi dengan siklus tanam. Sifat fisik kayu. Berat jenis. Semakin tinggi berat jenis kayu akan semakin tinggi kekuatan kayu. Higroskopik. Kayu memiliki sifat yang menyerap dan melepaskan air bergantung pada kelembapan udara. Ketiga, warna kayu. Warna kayu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu umur kayu dan kelembapan udara. Sifat mekanik kayu. Pertama, kekuatan tarik menahan gaya tarik. Kedua, kekuatan tekan menahan gaya tekan. Ketiga, kekuatan lentur adalah kekuatan untuk menahan momen lentur. Keempat, kekakuan ialah suatu ukuran kekuatan yang menahan perubahan bentuk. Ini adalah tabel-tabel kelas kayu menurut tingkat keawetan dan menurut tingkat kekuatan. Jenis-jenis kayu. Kayu jati terkenal dengan kekuatan kepadatannya. Kayu meranti digunakan untuk membuat kusen furniture. Kayu merbau, parkit untuk lantai, tiang bangunan, bak truk hingga digunakan sebagai konstruksi jembatan. Kayu albasia untuk triplek, pensil, korek api dan lainnya. Kayu cendana untuk kerajinan. Kayu ulin untuk membuat kapal. Jenis-jenis kayu yang lainnya ada eboni, trembesi, sonokeling, mahoni, sunggai, dan kampar. Pertemuan ketiga, agregat. Agregat adalah istilah kolektif untuk bahan mineral seperti pasir, batu kerikil, dan kruston yang digunakan pada media yang mengikat aspal dan semen Portland. Fungsi agregat, mengurangi susut pada beton, mempengaruhi keekonomisan beton, sifat yang tahan terhadap benturan yang dapat mempengaruhi ikatannya dengan pasta semen. Agregat menurut teksturnya, agregat halus terbentuk oleh pengikisan air serta akibat patahan yang terjadi pada batuan halus. Agregat berbutir, mempunyai bentuk bulat dan teksturnya cenderung seragam. Agregat kasar, berupa pecahan kasar yang terdiri dari batuan berbulir halus dan kasar yang mengandung bahan kristal tak kasat mata. Agregat kristalin, agregat yang mengandung kristal yang dapat dilihat secara visual. Agregat sarang lebah, memiliki pori yang sangat terasa, bahkan rongga-rongga yang ada di permukaan agregat ini bisa dilihat dengan jelas. Klasifikasi agregat menurut ukurannya. Agregat kasar, batu pecah yang tertahan pada saringan nomor 4. Agregat halus, batu pecah tersaring yang lolos saringan nomor 4. Agregat menurut bentuknya ada bulat rondet, lonjong elongated, kubus kubika, pipi flaky. Sifat fisik agregat berdasarkan kandungan airnya. Kering oven, kondisi agregat yang dapat menyerap air dalam campuran beton secara maksimal. Kering udara, kondisi agregat yang kering permukaan, namun mengandung sedikit air di rongga-rongganya. Jenuh air dengan permukaan kering, kondisi agregat yang permukaannya kering, namun semua rongga terisi air. Basah, kondisi agregat dengan kandungan air yang berlebihan pada permukaannya. Pengujian agregat, analisa saringan bertujuan untuk memperoleh distribusi besaran atau jumlah persentase butiran baik agregat dasar maupun agregat halus. Berat jenis dan daya serap, bertujuan untuk menentukan berat jenis curah, berat jenis kering permukaan jenuh, berat jenis semu, dan angka penyerapan air pada agregat. Kadar lumpur dilakukan untuk memperoleh persentase atau banyaknya jumlah bahan dalam agregat yang lolos saringan nomor 200. Modulus kehalusan dilakukan untuk mengetahui ukuran butir agregat untuk mencirikan kekasaran, keseluruhan, atau kehalusan agregat. Pertemuan keempat, semen. Bahan yang memiliki sifat perekat yang mampu mengikat bahan mineral menjadi suatu kesatuan yang padat. Bahan dasar PC yaitu material berkapur seperti limestone ataupun kapur dan material lempung seperti tanah liat. Tahapan pembuatan semen, penggilingan atau grinding material, pencampuran material sesuai dengan komposisi yang diharapkan, pembakaran di dalam klin pada suhu 1300 sampai dengan 1500 C.
Jenis-jenis semen. Semen hidrolisis tipe 1 penggunaan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus. Tipe 2 memerlukan ketahanan terhadap sulfat. Tipe 3 penggunaan laju pengerasan awal tinggi. Tipe 4 memerlukan ketahanan tinggi terhadap panas hidrasi rendah. Tipe 5 memerlukan ketahanan tinggi terhadap sulfat. Semen non-hidrolisis. Gips dibuat dari campuran CaSO4 2H2O. Lime dibuat dari kapur alam atau dolomit. Semen magnesium, lalu semen belerang. Pertemuan kelima, air semen admixtures. Air, proses pembentukan kekuatan pada pasta semen dalam pembuatan beton. Fungsi air pada semen. Di dalam campuran beton, air mempunyai dua fungsi, yaitu untuk memungkinkan reaksi kimia yang menyebabkan pengikatan dan berlangsungnya pengerasan. Dua, sebagai pelincir campuran kerikil, pasir, dan semen agar mudah pencetakan. Tujuan utama pemakaian air untuk proses hidrasi yaitu reaksi antara semen dan air menghasilkan campuran keras setelah beberapa waktu tertentu. Untuk perawatan atau curing guna menjamin proses pengerasan yang sempurna. Tabel syarat umum air dibagi menjadi 3 kondisi lingkungan yaitu ringan, sedang, dan berat. Syarat mutu air menurut standar. 1. Garam-garam anorganik. Garam anorganik akan melebar pada pengikatan beton menyebabkan menurunnya kekuatan beton. 2. NaCl dan sulfat. Konsentrasi NaCl 200 ppm masih diizinkan. 3. Air asam. Tingginya asam menyebabkan beton sulit diolah. 4. Air basah. Konsentrasi basah lebih tinggi dari berat semen berpengaruh kepada kekuatan beton. Bahan campuran adalah bahan yang ditambahkan pada campuran beton pada tahapan pencampurannya. Tujuannya untuk meningkatkan workability tanpa mengubah kadar air, untuk menyesuaikan setting time, untuk mengurangi segregasi dan blending, untuk meningkatkan pumpability, dan lain sebagainya. Admixture yang digunakan yaitu plasticizer, alat di mana kadar air beton dapat dikurangi tanpa kehilangan workabilitas. Retarding, beton harus dibawa pada jarak tertentu yang cukup jauh dan untuk pekerjaan beton dalam jumlah yang besar di musim panas. Akselerator, mempercepat peningkatan kekuatan beton pada musim dingin. Pertemuan ke-6, beton segar adalah material campuran segar terdiri dari semen, air, dan agregat yang dapat dicetak ke dalam bentuk apapun. Workabilitas. Workabilitas diartikan pada 3 hal. Kompaktibilitas atau kemudahan di mana beton dapat dipadatkan dan rongga-rongga udara diambil. Mobilitas atau kemudahan di mana beton dapat mengalir ke dalam cetakan. Stabilitas atau kemampuan beton untuk tetap sebagai massa yang homogen yang stabil selama dikerjakan dan digetarkan tanpa terjadinya segregasi pemisahan butiran dari bahan-bahan utamanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi workabilitas suatu beton. 1. Konten. Faktor kepadatan water berhubungan dengan kadar air beton dan dinyatakan sebagai presentasi volume bahan dalam campuran. Mix proportion. Perbandingan agregat atau semen merupakan faktor penting yang mempengaruhi workabilitas. Segregasi adalah pemisah dari berbagai bahan campuran beton, yaitu kecenderungan butir-butir kasar untuk lepas dari campuran beton. Segregasi ini disebabkan oleh 4 hal: kurang semen pada campuran beton, air yang berlebihan, besar ukuran agregat kasar maksimum lebih dari 40 mm, cara pengelolaan yang tidak memenuhi syarat. Bleeding adalah mixing water yang naik ke permukaan beton saat setelah beton selesai dicor dan partikel agregat kasar turun ke bawah. Penyebabnya campuran terlalu basah atau adanya penambahan air pada saat pengecoran. Rancangan campuran beton yang kurang baik sehingga tidak cukup material halus untuk menahan laju air ke permukaan beton. Penanggulangannya menambahkan kandungan thinner antara lain mengkombinasi pasir kasar dengan pasir yang lebih halus. Susut adalah perubahan volume beton ke arah yang lebih kecil akibat mengeringnya beton pada waktu mengeras, menyebabkan terjadinya retak pada beton. Retak dapat berbentuk retak rambut atau retak antara 1-2 mm, dan biasanya retak ini dikategorikan retak non-struktural. Susut biasanya berlangsung hingga 3 hari. Penyebabnya faktor air semen terlalu tinggi, pemakaian semen terlalu banyak, rongga berlubang. Rongga lubang kecil merupakan masalah beton yang timbul pada permukaan beton yang sudah mengering. Penyebabnya terjadi akibat udara yang terjebak di dalam beton. Udara di dalam beton timbul akibat proses mekanisme saat pengadukan beton. Rata-rata beton normal memiliki kandungan udara sebesar 2%. Penanggulangannya, penggunaan mold oil yang tidak bersifat sticky seperti water based mold oil dapat membantu mengurangi rongga lubang kecil. Dalam penggunaan water based mold oil harus sesegera mungkin dilanjutkan dengan pengecoran.
Pengkristalan, penyebab akibat garam-garam yang bersifat alkali terbawa ke permukaan plesteran beton. Bila kristal-kristal tersebut muncul di bawah lapisan cat, disertai kelembapan tembok akan menyebabkan lapisan cat rusak. Pencegahan, pengecatan dilakukan setelah tembok atau plesteran telah kering sempurna di mana kadar alkali, kadar air dari permukaan tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan. Bercak seperti basah, penyebab penggunaan pelamir yang belum kering sempurna dan kemudian diberi lapisan cat. Pencegahan, permukaan yang baru dicuci dengan air harus dibiarkan kering sempurna. Interval antar lapisan diusahakan cukup lama untuk memberi kesempatan pada lapisan sebelumnya kering sebelum diberi lapisan berikutnya. Menggelembung, penyebabnya 1. Cat bermutu tinggi mempunyai lapisan cat yang rapat dan plastis, sehingga terdapat air yang tertahan di bawahnya. 2. Pengecatan pada permukaan yang basah akan mengakibatkan berkurangnya daya lekat pada lapisan cat. SLAM test untuk menguji pertahanan uniformitas yang dapat diterima terhadap konsistensi beton yang dihasilkan di lapangan. Variasi penurunan SLAM. 1. SLAM sebenarnya, penurunan beton umum dan seragam tanpa ada yang pecah. 2. SLAM geser, sebuah SLAM yang terjadi bila mana separuh puncaknya tergeser dan tergelincir ke bawah pada bidang miring. 3. SLAM mengalami keruntuhan seluruhnya. Compacting Factor Test. Pengujian faktor kepadatan dirancang untuk mengukur derajat kepadatan suatu beton. Derajat kepadatan biasa disebut dengan faktor kepadatan. Pertemuan ke-7, Concrete Strength. Beton adalah bahan konstruksi bangunan yang terdiri dari semen dan bahan lain, seperti agregat, agregat kasar, agregat halus, serta air. Jenis-jenis beton. Beton mortar, bahan baku mortar pasir air. Beton mortar semen yang dipasangi anyaman tulang baja di dalamnya, yaitu ferrosemen. Beton ini memiliki kekuatan tarik yang baik. Kedua, beton ringan. Dibuat dengan agregat bobot ringan dan ditambah zat adiktif. Beton ini digunakan pada dinding non-struktur. 3. Beton non-pasir. Bahan beton kerikil, semen, pasir, air. Beton ini berongga udara dan berat jenis yang rendah. Penggunaan beton untuk struktur ringan, kolom, dan dinding sederhana. 4. Beton hampa. Pembuatan dengan penyedotan air pengencer adukan beton memiliki vakum khusus. Beton ini berkekuatan sangat tinggi. 5. Beton bertulang. Terbuat dari adukan beton dan tulangan baja. Beton dengan kuat gaya tekan, lemah gaya tarik beton. Digunakan dalam plat lantai, kolom bangunan, dan jalan. Jenis-jenis beton lainnya ada beton prategang, beton pracetak, beton massa, beton siklop, dan beton serat. Faktor yang mempengaruhi kekuatan tekan beton, faktor air semen, umur beton, jumlah dan jenis semen, pekerjaan perawatan, jenis gradasi agregat. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.